Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmian Pusta dengan NIM 14014211141. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi dan analisis pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Askom, Menkom, PHD, dan juga seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya sayangi dan saya banggakan. Baik, langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Nah, untuk pengusaha pemula, fitur ini merupakan profil atau biodatanya. Nah, beliau bernama Dewi Nuriah Nawati, tempat tanggal lahir di Kendal 15 Juli 2003, beragama Islam, nama orang tua Sugiono, berusia 19 tahun, kemudian alamat rumah di desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kakung, Kabupaten Kendal. Nah, dalam memulai usaha baru ini, Mbak Dewi, yaitu dengan berjualan makanan secara online. Dia menjual salad buah dan disomai. Jika saya tanya bagaimana memulai usaha baru, kemudian dia menjawab, memulai usaha baru itu ada susah, senangnya sih, lebih dinikmati saja. Kemudian kendala yang dihadapi saat melakukan usaha bisnis itu, yaitu saat COD barang. Ketika saya tanya, kendala apa yang kamu hadapi? Dia menjawab, kendala saat COD barang dagangan. Nah, omset yang didapatkan tidak menentu, kurang lebih 40.000. Nah, ketika saya tanya juga, adakah saran dari pengusaha pemula? Kemudian dia menjawab, sarannya lebih semangat lagi untuk jualan, jangan cepat menyerah, jangan takut untuk memulai hal baru. Nah, berikut ini merupakan foto bersama Mbak Dewi saat melakukan wawancara. Dengan pengusaha sukses tingkat nasional untuk yang kedua yaitu Bapak Ruben Onsu. Nah, berikut ini merupakan profil dari Ruben Onsu. Nah, Ruben Onsu adalah artis yang mendapat julukan artis multi talenta. Tidak hanya sebagai artis, Ruben juga memiliki profesi sebagai presenter, aktor, penyanyi, serta pengusaha sukses. Nah, berawal dari merintis usaha telur ayam dan beranjak membuka usaha ayam geprek dan diberi nama Geprek Yonsu. Nah, berikut ini merupakan biodata Ruben Onsu. Beliau bernama lengkap Ruben Samuel Onsu. Nama panggungnya Ruben Onsu. Terus tempat tanggal lahirnya 15 Agustus 1983. Kemudian beragama Kristen, zodiak Leo, keluarga negaraan Indonesia. Nah, ini pendidikannya di Universitas Bung Karno. Maaf. Orang tuanya bernama Johannes Abraham Onsu almarhum dan Helena Khalifah almarhum. Nah, Ruben Onsu ini memiliki istri yang bernama Saleh dan memiliki 3 anak, yaitu Rekan Putra Onsu, kemudian Khalifah Putra Onsu, anak Putra Onsu. Dan berikut ini merupakan Instagram dan Twitter beliau. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sepak terjang Ruben Onsu. Yang pertama yaitu berawal dari bisnis ternak telur ayam. Nah, sebelum dikenal sebagai pebisnis kuliner ayam geprek, Ruben Onsu awalnya tengah merintis usaha telur ayam sebagai supplier. Nah, Ruben membeli telur ayam dari sejumlah peternak, lalu menyuplainya ke hotel yang beroperasi di area Pulau Jawa serta Bali. Sebenarnya bisnis telur ayam yang dijalankan tersebut bisa dibilang cukup berhasil.
Nah, kisah Ruben Onsu sebagai supplier telur ayam ini diceritakan pada kanal YouTube milik Elmi Yahya. Meski terbilang lancar, Ruben mengaku bahwa usahanya tersebut mengalami sebuah kendala. Para peternak ayam memintanya untuk sekalian membeli ayamnya juga, bukan hanya telur. Nah, dari permintaan itulah, Ruben Onsu mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk mengolah ayam pedaging tersebut dengan tujuan membantu peternak langganannya. Pasalnya, Ruben juga berpikir jika ayam petelur tidak akan selamanya bisa mengeluarkan telur. Akan ada saat di mana ayam petelur tersebut tidak lagi produktif dan menjadi ayam pedaging. Menjawab permintaan peternak telur ayam langganannya itu, ia terpikir untuk membuka bisnis kuliner yang memang sedang gencar pada saat itu, yakni ayam geprek. Inilah yang menjadi cikal bakal presenter kondang tersebut ingin mendirikan bisnis kuliner yang kini dikenal dengan nama Geprek Bensu. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan ayam geprek Bensu. Nah, ternyata sebelum memutuskan untuk membuka usaha kulinernya sendiri, Ruben Onsu pernah dimintai menjadi duta promosi sebuah bisnis, yaitu ayam geprek Bensu yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Brand bisnis yang dijadikan Ruben Onsu sebagai figur promosi tersebut berada di bawah naungan PT Ayam Geprek Beni Sujono dan sudah terdaftar di Hakim. Karena sebenarnya merupakan singkatan dari nama Beni Sujono. Kata Bensu banyak dianggap oleh masyarakat sebagai nama panggilan untuk Ruben Onsu yang menjadi duta promosi brand tersebut. Belum lagi Ruben juga sering menunjukkan panggilan Bensu tersebut ketika sedang menjalani profesinya di dunia entertainment. Kemudian yang ketiga, akhirnya mantap membuka bisnis kuliner ayam geprek sendiri. Setelah sekitar 4 bulan menjalin kerjasama, Ruben akhirnya bungkam menjadi duta promosi brand kuliner tersebut. Tidak lama setelah memutuskan keluar, Ruben mendirikan bisnis franchise-nya sendiri dan diberi nama Geprek Bensu. Seperti yang banyak diketahui saat ini, bisnis suara laba baru tersebut memiliki nama yang mirip dengan brand yang bekerjasama dengan Ruben sebelumnya. Bahkan jika dilihat dari logo brand, baik bisnis milik Ruben Onsu maupun Beni Sujono mempunyai kemiripan yang mungkin juga sulit untuk disadari oleh konsumen. Seiring waktu berjalan, bisnis yang dikelola oleh Ruben Onsu semakin berkembang dengan pesat. Bahkan bisnis suara laba tersebut mampu menjamur dan membuka cabang di banyak tempat di seluruh Indonesia. Respon masyarakat pun terbilang cukup tinggi. Tetapi seiring dengan semakin populernya bisnis tersebut, mulai muncullah kebingungan di masyarakat karena ada dua bisnis kuliner yang memiliki nama dan logo yang serupa. Brand ayam geprek Bensu yang memiliki kemiripan dengan brand kuliner ayam geprek Bensu ternyata juga cukup populer di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pelanggan. Tidak hanya itu, harga paket makanan yang ditawarkan oleh kedua brand kuliner ayam geprek tersebut juga dikenal bersaing. Kisah tak biasa dari kemiripan kedua merek bisnis kuliner tersebut juga dirasa mampu mendongkrak popularitasnya masing-masing. Tak sedikit influencer seperti YouTuber dan pecinta kuliner yang mulai membeli dan membandingkan cita rasa serta perbedaan dari kedua produk makanan ayam geprek di dua merek berbeda ini. Karenanya terjadilah sengketa brand bisnis geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan ayam geprek Bensu milik Beni Sujono. Yang keduanya sama-sama mempertahankan hak nama Bensu. Akhirnya keputusan pengadilan mengenai hasil sengketa hak nama Bensu tersebut dimenangkan oleh Beni Sujono. Oleh sebab itu, mau tidak mau Ruben Onsu harus rela mengganti nama brand bisnis kulinernya yang sudah cukup populer agar tidak menimbulkan kebingungan di mata masyarakat umum. Untuk yang selanjutnya, bukti kesuksesan yang berhasil diraih Ruben Onsu dalam bisnis kuliner. Walaupun sedang terkendala masalah sengketa penggunaan nama Bensu pada brand bisnis kulinernya, tidak dapat dipungkiri jika Ruben Onsu adalah seorang pebisnis yang sukses.
Pertama kali didirikan pada 17 April, 3 tahun silam di Jakarta, dan Geprek Bensu sudah memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada awalnya, Ruben mengonsepkan penjualan bisnis kulinernya dengan menggunakan gerobak saja. Namun pada tahun 2018, artis papan atas tersebut mengubah konsepnya dengan menjajakan makanan pada sebuah ruko dan diubah lagi di tahun 2019 dengan konsep dua ruko. Kemudian kini setiap gerai dari brand Geprek Bensu sudah dikembangkan sebagai makanan restoran dengan dapur yang berkonsep serba stylish layaknya standar restoran ternama. Hingga saat ini setidaknya ada 139 cabang geprek bensu yang beroperasi dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan terdapat satu cabang yang beroperasi di Hong Kong. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan bisnis rintisan artis ibu kota tersebut memang tidak main-main. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tetap cari peluang baru untuk mendapatkan kesuksesan yang baru pula. Kesuksesan Ruben Onsu sebagai public figure memang tidak bisa dibantahkan. Eksistensinya yang seakan tidak pernah berhenti muncul di layar televisi dan beragam program entertainment adalah bukti bahwa Ruben telah mendulang sukses di dunia hiburan. Meski begitu, ia tetap mengejar peluang kesuksesan lainnya, yaitu di dalam bisnis kuliner. Walaupun banyak tantangan dan halangan yang menerpa, presenter ternama tersebut tetap berusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Terbukti Ruben Onsu berhasil mendapat kesuksesan lainnya dari bisnis kuliner ayam geprek Bensu. Nah, berikut ini merupakan foto-foto Ruben Onsu dan usahanya. Nah, kemudian apa saja sih kendala yang pernah dihadapi oleh Ruben Onsu ini? Banyak, ada 4 uh, yang uh, yang saya temukan ya, ada 4. Yaitu yang pertama, imbas isu pesugihan, banyak karyawan mengundurkan diri. Nah, isu pesugihan akhirnya memakan korban. Banyak karyawan Ruben Onsu yang tidak nyaman bekerja lagi dengannya. Kemudian yang kedua, gerai ayam geprek di Jakarta mengalami kebakaran. Pada Juli 2019 lalu, gerai ayam geprek milik Ruben Onsu di Fatmawati, Jakarta mengalami kebakaran. Api berasal dari kebocoran gas dan akhirnya merembet ke tempat lain. Kerugian material yang besar akhirnya ditanggung oleh Ruben. Salah satu karyawannya juga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemudian yang ketiga, kesurupan massal melanda karyawan. Banyak kejadian mistis yang melanda gerai ayam geprek Ruben Onsu. Salah satu yang paling viral adalah karyawan yang kesurupan saat bekerja pada Juli 2019 lalu. Kemudian yang terakhir, karyawan melakukan pemukulan terhadap pengemudi ojek online. Kelakuan karyawan juga sempat membuat pusing Ruben Onsu. Kejadian yang terjadi pada Agustus 2019 lalu ini terjadi di Lampung. Dalam sebuah video viral, ada seorang karyawan yang ricuh dan memukul seorang pengemudi online. Diduga kuat pemicunya adalah kesalahpahaman. Nah, untuk omsetnya, Ruben dan adiknya mulai bisnis kuliner di sebuah warung kecil di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dia mengaku memang awalnya tidak merencanakan buka di sana karena tempatnya yang cukup sempit dan memang menyediakan uang lebih untuk menyewa tempat. Namun, Isyu berkata sebaliknya. Pada hari pertama geprek Bensu dibuka justru langsung ludes dan habis. 100 potong ayam sudah habis, begitu pula keesokan harinya ketika menyediakan 200 potong. Bahkan di awal buka, ia harus membuka gerai 2 kali untuk mencoba menyenangkan para pelanggannya. Nah, kini ia sudah memiliki 110 gerai franchise dan ribuan karyawan yang membantunya dalam melebarkan bisnis kuliner ayam geprek ini. Setiap bulannya bahkan ia mendapatkan omset 3 miliar. Sangat luar biasa sekali. Nah, berikut ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Baik, sekian
presentasi laporan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.